Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyambut calon marapulai beserta rombongan. Pengena batin kanan rape uji sambah kanan banyak, sambah sujud salam tasimpuah, saarek bungka nan piawai. Narajo lurih main daun indak basi bak jebasi sia indak bahinggo jebabate, salam tajelo kanan banyak. Saranca iko malah ladang lalang sahalai indak basuo, saranca iko urangan datang, gamanglah kami dak banyapo. Sirih langkuk dalam carano dipasambahkan, panilia erang jogendang, panjapui ranggadang tibo. Sirih sacabiak minta dimakan, pinang sadidi minta dikunyah, dalam makasih nan dicinto, manih dak tinggal di ujung bibia, payek dak luruh kalangkuangan. Coba dak di tengah laman dijuluak jo ampu kaki, usah lamo tagak di laman, iko cibuak basuhlah kaki. Bismillah dimulai, alhamdulillah maakhiri, jobareh kunyang kami menanti, tandonyo sanang di dalam hati. Tanang ayenyo dari hulu, tanang sampai ke paninggahan, talendo pulo dahan jebatang, tahedang jalan bakeh lalu, uraklah langkah marapulai jorombongan, dak kami iriangi dari belakang. Silakan salaman sama adik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga akan saksikan penyerahan hantaran yang akan diserahkan keluarga calon mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Salah satu saja silakan diberikan kepada ibu. Bukan ibu yang nyerahkan, ibu yang nyerahkan. Ibu. Oke, silakan. Kok nyampang sasek kaki tangan tabu sarweh kami tuntungkan. Kok nyampang ketek tapak tangan nirunan laweh kami tuntungkan. Baik itu bana sanang jati je pembawaan. Silakan bersalaman ibu. Oke. Luar biasa. Serahkan kepada sanak saudara kata. Itu tandanya semua hantaran sudah kita serahkan ya Bapak Ibu ya. Semua hantaran sudah kita serahkan dan kami silakan untuk menyerahkan kepada sanak saudara kita. Silakan ibu diambil, ibu-ibu sanak saudara kami. Oke, silakan diambil hantarannya dan silakan dipajang pada meja yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ucapan selamat datang yang tiada terkira kami rasakan hari ini. Bahagia yang luar biasa memenuhi relung hati. Kami akan pasangkan kalung bunga melati kepada calon pengantin pria. Kami persilakan. Luar biasa. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bunda, kita serah terima. Ya, silakan. Ibu diambil, Umi diambil calon menantunya dan digandeng ke pelaminan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak, nenek mamak kami persilakan untuk duduk di kursi rai 2 dari depan. Ibu-ibu silakan duduk menyesuaikan dari 3 rai ke belakang. Mama duduk sini. Ibu duduk di situ. Bapak-bapak, nenek mamak kami, angku-angku dan gadang basa batua, kami persilakan untuk segera menduduki kursi barisan 1 dan 2.
dari depan. Sementara ibu-ibu tamu undangan kami, sanak saudara kami persilakan kiranya untuk segera menduduki kursi rai 3 ke belakang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, terutama yang bergabung, saudara-saudara kami yang bergabung di live streaming Andre Production Channel, yang hari ini telah sama-sama mengikuti acara penyambutan dari calon pengantin pria beserta keluarga, dan selanjutnya kita akan mengikuti acara selanjutnya. Di sebelah sini juga boleh, bapak-bapak sebelah sini. Di sini mas, sebelah sini mas. 1, 2 boleh, pegangin. Bapak-bapak rai 1, 2. Oh mama duduk situ. Ibu sebelah sini bu, ibu sebelah sini. Jadi om hubungin pak. Atau ini Bapak Ibu, acara kita mulai. Yang pertama izinkan kami mengucapkan selamat datang dan penghormatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang menghadiri acara ini. Luar biasa bahagianya kami, kehadiran bapak-bapak telah berbagi kebahagiaan dalam acara pernikahan ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia. Dengan rahmat dan karunia itulah pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul mengikuti acara ini. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pandang jauh lah dilayangkan, pandang dake lah ditukiakan. Sesuai jo janji nan diike, sesuai jo pandang dan diukua. Makolah tibo tukini hari cukutiko nandi nanti. Pangana batin kanan rape uji sambah kanan banyak. Sambah sujud salam tasimpuah. Saarek bungkah nan piawai. Naraculurih main daun indak basibak jabasisia. Indak bahinggo jababate. Salam tajilo kanan banyak. Gadang ayenyo sungai nilam muaro manabah koto bair yang sambah 100 salam ampun baribu di kapalo. Bukan labah sembarang labah, labah basusun di rumpun bulua. Bukan sambah sembarang sambah, disusun jari nan sapulua. Lapun balapun di Indragiri singgah sabanta di pasa ibuah. Sungguh pun ambo tagak badiri, batinyo duduk basimpuah. Batagak batu palano tampe urang manggale saka. Ambo tagak basabab bakarano ala sapakai silang nan bapangka. Manolah nenek mama alim ulama jo cadik pandai suluh bendang dalam nagari. Bundo kandung limpapeh rumanan gadang sarta undangan yang kami hormati. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, teriring salam dari kami atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sudi mengayunkan tangan melangkahkan kaki menghadiri upacara ijab dan kabul dalam pernikahan. Anissa Safira Efrial, sarjana ekonomi, merupakan putri kesayangan dari keluarga Bapak Insinyur Efrial almarhum dan Ibu Salwita dengan seorang pemuda pilihannya Rifki Ernaldi, sarjana komputer, merupakan putra kebanggaan dari keluarga Bapak Januarko, sarjana ekonomi, dan Ibu Ermawati, di mana mereka akan sama-sama berucap janji hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 bertempat di Toko Sinar Motor Tanah Garam, Kota Solok. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Ilri Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci tadi, maka tenang dan sejuklah hati kita untuk mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum seorang anak manusia melangkah ke tahapan baru dalam kehidupannya, ada satu hal yang sangat penting bagi mereka, yaitu doa dan restu kedua orang tua. Hari ini kita akan menyaksikan upacara permintaan doa dan restu yang akan dilakukan oleh kedua calon pengantin kepada kedua orang tua. Diawali calon pengantin wanita, Anissa, Mami, dua Mami, Abel, silakan melakukan tugasnya untuk mengajak Anissa menuju orang tua, meminta doa dan restu.
sampai di sana aja. Anissa, silakan menuju mamamu. Dan awalilah dari mama. Duduk bersimpulah di hadapan mama. Peganglah kedua tangannya, pandanglah wajahnya, dan ungkapkanlah, Mama, aku mencintaimu. Mama, hari ini izinkan aku duduk bersimpuh di hadapanmu, memohon doa dan restumu. Restui pernikahanku, doakan semoga aku menjadi istri terbaik untuk suamiku dan menjadi ibu terbaik untuk anak-anakku. Mama, dalam kesempatan ini izinkan aku berterima kasih atas segala cinta, atas segala pengorbanan, atas segala ketulusan, dan atas segala kesucian cintamu. Mama, tidak satu pun yang dapat aku persembahkan untuk mengganti segalanya. Mama, hari ini izinkan juga aku mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin dari tingkah lakuku, mungkin dari kata-kataku, mungkin dari sikap dan tingkah lakuku. Hatimu sering terluka dan tersakiti. Aku mohon dimaafkan. Hari ini Mama, izinkan aku mengungkapkan betapa bahagianya aku dan betapa bangganya aku menjadi anakmu dan betapa bangganya aku menjadikan engkau adalah mamaku. Mama, izinkan aku mengungkapkan betapa bangganya aku kepada dirimu. Silakan kau cium kedua tangan mamamu dan silakan kau peluk mamamu. Selanjutnya silakan menuju adikmu. Abang, silakan menuju abangmu. Duduk bersimpulah di hadapan abangmu. Peganglah kedua tangannya. Pandanglah wajah abangmu. Dan anggaplah yang ada di depanmu itu adalah ayahmu. Abang, melalui dirimu, izinkan aku memohon doa dan restu kepada ayah kita. Hari ini adalah hari yang bahagia. Dalam hari yang bahagia ini, izinkan aku memohon doa dan restu dari beliau melalui dirimu. Abang, restui pernikahanku, doakan semoga aku menjadi yang terbaik untuk suamiku dan yang terbaik untuk anak-anakku. Abang, terima kasih atas segala cinta, atas segala pengorbanan, atas segala perhatian, atas segala yang telah kau persembahkan kepada diriku. Abang, mohon maaf kalau selama ini aku terlalai dalam mencintai ayah kita. Aku terlalai dalam mengungkapkan terima kasihku kepada ayah kita. Melalui dirimu, izinkan aku memohon maaf. Abang, melalui dirimu, izinkan juga aku mengucapkan betapa bangganya aku menjadi anak beliau dan betapa bangganya aku memiliki orang tua seperti beliau. Abang, sekali lagi izinkan aku mengungkapkan cinta dan kasih sayangku kepada ayah kita. Silakan kau cium kedua tangan abangmu dan silakan kau peluk abang. Mau salaman sama mama? Silakan. Sama om? Anissa, silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya Rifki, silakan menuju orang tuamu dan awalilah dari mama. Duduk bersimpulah di hadapan mamamu. Peganglah kedua tangannya, pandanglah wajahnya, dan ungkapkanlah, Mama, engkau adalah wanita pertama yang aku cintai. Mama, hari ini izinkan aku duduk bersimpuh di hadapanmu, memohon doa dan restumu. Restui pernikahanku, doakan semoga aku menjadi suami terbaik untuk istriku dan menjadi ayah terbaik untuk anak-anakku. Mama, ada kesempatan ini izinkan aku berterima kasih atas segala cintamu, atas segala pengorbananmu, atas segala ketulusan kasih dan sayangmu. Mama, izinkan juga aku mohon maaf
Kalau selama ini ada kata-kataku, ada sikap dan tingkah lakuku yang membuat hatimu terluka, yang selalu mengenang air mata di matamu, Mama, hari ini aku mohon dimaafkan. Mama, izinkan aku mengungkapkan betapa bangganya aku memiliki Mama seperti dirimu. Silakan kau cium kedua tangan mamamu dan silakan kau peluk mamamu. Selanjutnya silakan menuju ayahmu. Duduk bersimpulah di hadapan beliau, peganglah kedua tangan beliau. Pandanglah wajahnya dan ungkapkanlah, Ayah, walaupun engkau tidak melahirkanku, tetapi darah yang mengalir dalam tubuhku adalah darahmu. Ayah, walaupun engkau tidak menyusuiku, tetapi suara yang pertama kali ku dengar adalah suaramu. Ayah, terima kasih atas pembelajaran. Terima kasih atas segala tauladan. Terima kasih atas segala yang telah kau persembahkan kepada diriku. Ayah, mohon maaf kalau selama ini aku terlalai dalam mencintaimu. Aku terlalai dalam mengungkapkan kasih sayangku kepadamu. Aku terlalai dalam mengungkapkan terima kasihku kepadamu. Ayah, aku mohon dimaafkan. Ayah, hari ini izinkan aku memohon doa dan restumu. Restui pernikahanku. Doakan semoga aku menjadi suami terbaik untuk istriku dan menjadi ayah terbaik untuk anak-anakku. Ayah, sekali lagi izinkan aku mengungkapkan betapa bangganya aku memiliki orang tua seperti dirimu. Silakan kau cium kedua tangan ayahmu dan silakan kau peluk ayahmu. Maha suci Allah, penguasa seluruh takdir yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya Allah, hari ini dua hambamu yang daif akan mematri janji di hadapanmu. Kami tahu tidak mudah bagi mereka untuk memelihara ikatan ini. Oleh sebab itu kami mohon rahmat dan rahimmu. Ya Allah, atas izin dan kemudahanmu, perkenankanlah kami merangkai tali kasih yang telah engkau ciptakan di antara putra dan putri kami untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama pembacaan ijab dan kabul yang diawali dengan pembacaan khutbah nikah yang akan dipandu oleh Bapak Kua kita, Bapak Haji Firdaus Fuad, dan yang bertindak sebagai saksi dalam acara ini adalah yang pertama Bapak Rianto Putra dan yang kedua adalah Bapak Marsma TNI Haddezul. Kami persilahkan. Saksi sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Rudi Januarko yang datang dari Jakarta, keluarga besar dari Bapak almarhum Bapak Efrial, angku-angku nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat, teristimewa kepada kedua calon pengantin, Ananda Rifki dengan Anissa, umumnya kita yang hadir yang berbahagia. Dengan ucapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan Ananda Rifki dengan Anissa. Mudah-mudahan Allah berkahi dan meridhai acara kita ini hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan
Bapak yang kami hormati, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1444 Hijriah. Pernikahan Ananda Rifki dengan Anissa kita laksanakan. Mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dapat kami sampaikan yang akan bertindak sebagai wali nikah, yaitu kakak kandung dari Anissa, Ananda Fakhrizi Ihsan Efrial, dengan maharnya seperangkat alat sholat ditambah 16 gram emas. Selanjutnya akan kami pandu pembacaan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Abghadul halal 'indallahi ta'ala. Shadaqallahul azim. Khutbah nikah sudah kita baca. Ijab dan kabul akan segera kita laksanakan. Astaghfirullahalazim. 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 Wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rifki Ernaldi bin Rudi Januarko, Iya bang. saya nikahkan adik kandungku yang bernama Anissa Safira Efrial kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 16 gram emas tunai. Saya terima nikahnya adik kandung abang Anissa Syafira Efrial dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 16 gram emas tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainahuma fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif bainahuma kama lafta baina Adam wa Hawa wa kama lafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ijab dan kabul telah dinyatakan sah oleh kedua orang saksi dan kami juga telah menyatakan sah ijab dan kabul Ananda Rifki dengan Anissa. Selanjutnya penandatanganan berita acara akad nikah.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita saksikan pembacaan ijab dan kabul dan telah disahkan oleh 2 orang saksi. Dan berikut kita akan saksikan juga penandatanganan berita acara nikah. Kalau tadi calon, sekarang sudah menjadi suami dan istri. Tentu saja akan menjalankan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, penandatanganan berita acara nikah ini sebagai tanda pernikahan ini sah dan tercatat di administrasi negara. Dan nantinya akan diberikan sebuah dokumen berharga dari negara kepada kedua pengantin berupa buku nikah. Di dalam buku nikah terdapat 4 klausul perjanjian seorang suami kepada istri. Kalau suami melanggar salah satu klausul, maka berlakulah hal yang telah terang ditetapkan di dalam buku nikah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, baranang-ranang urang mamuke sanang mamapeh di lautan, ikan tapanciang cie jodoh. Sasanang-sanang urang malie, sananglah mandeh marasokan, anak sorang kinilah baduo. Jiko buliah pinta jo pinto, iyo jo bak bunyi pantun. Jiko dapet kawin sekali, hanya tambilang nama misahkan. Mudiak buayo bapasangan, mudiak ndak lalu kasingkara, nan bak kasau jo bumbungan, putih pengarang baru nyorara. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 orang saksi telah menyatakan sah. Beliau adalah Bapak Rianto Putra dan yang kedua adalah Bapak Marsma TNI Haddezul. Dan tentu saja menandatangani berita acara nikah. Pernikahan ini dilakukan oleh wali, kakak kandung, yaitu Fahri Ehsan Efrial. Alhamdulillah penandatanganan berita acara akad nikah selesai. Ya, kita persilakan kedua orang saksi dan wali nikah kembali ke tempat. Rifki dengan Anissa, silakan berdiri. Baik, kedua pengantin silakan berdiri. Izin Mas, ini dipindah aja. Ini dipindah aja. Mohon dibantu mas kawinnya. Mas kawin, mas kawin. Maharnya tadi mana maharnya? Coba Rifki, mana mahar yang telah kau janjikan kepada istrimu? Rifki, mana istrimu? Oh iya itu ya. Sekira gua lagi, masih cari-cari. Baik, ini adalah seperangkat alat sholat tadi kalau tidak salah. Seperangkat alat sholat dan 16 gram ya. Silakan saling berhadapan. Dan silakan diambil maharnya. Itu seperangkat alat sholat? Iya. Silakan yang cantiknya dihadapkan ke kamera. Mana yang cantiknya dari, maksudnya pegangnya agak di samping gak ya Mas? Nyamping. Ini baru kali ini Mas, jadi kagak ya. Baik, silakan. Mas Rifki, silakan dipandang istrimu dan panggillah dengan panggilan yang terbaik. Monggo, kita orang tua kepo loh ya. Orang tua milenial jadi harus kepo. Panggilannya apa Rifki boleh? Jangan-jangan jadi ide menarik juga nih. Adek juga, adek. Baik. Adek sayang istriku. Silakan. Terimalah maharmu dan pergunakanlah sebaik-baiknya karena lillahi ta'ala. Kalau si Anissa panggil apa? Kakak. Oke. Coba dipandang kakaknya. Kakak sayang suamiku. Saja gimana tuh? Kakak sayang suamiku, ku terima maharku dan akan aku pergunakan sebaik-baiknya karena lillahi ta'ala. Kalau diberi oleh suami, jangan lihat mahal dan murahnya, jangan dilihat besar dan kecilnya, tetapi lihatlah ketulusan hati yang memberinya. Dan harus berterima kasih, salah satu wujudnya adalah bersalaman. Bagaimana etika bersalaman dengan suami, silakan Anissa lakukan. Kalau tidak pandai nanti kita ajari ya Pak ya. Silakan. Silakan. Baik, silakan bersalaman. Bagaimana etikanya bersalaman dengan suami? Karena statusnya sekarang sudah jadi suami loh. Sebentar. Salamannya gimana? Dicium dengan hidung tangannya. Hiruplah udara tangan suamimu itu, karena tangan itulah nanti akan berjuang mengajakmu ke surga. Mohon izin, ini fotografer kok banyak-banyak ya? Kok jadi banyak? Luar biasa. Terima kasih. Maharnya pindah tangan. Oke, lihat ke kamera. Kamera.
senyum. Baik, terima kasih, maharnya pindah tangan. Silakan maharnya dikasihkan sama si adindamu. Seterusnya ada pemasangan cincin? Ada cincinnya. Mana cincinnya? Baik. Baik. Cincinnya pegang dulu, kemudian berfoto dulu ke kamera. Ayah, hadapkan dulu ke kamera. Heboh ya. Luar biasa. Silakan taruh tempatnya di atas meja dan silakan diambil. Fahri ambil cincinnya aja. Siapa namanya? Rifki ya. Rifki ambil cincinnya saja. Cincin Anissa yang mana? Silakan dipegang jari istrimu di mana kalian sepakat untuk memasangnya. Oke, di mana jarinya? Oke. Pandanglah istrimu untuk yang kedua kali dan panggillah dia. Adik istriku. Oke. Silakan dipandang istrimu dan panggillah dia. Adik istriku, kupasangkan cincin pernikahan kita. Sebagai tanda kasih dan sayangku kepadamu, peliharalah baik-baik seperti kita memelihara cinta kita. Luar biasa. Nisa juga silakan diambil cincinnya. Dan silakan dipegang jari suamimu di mana kalian sepakat memasangnya. Dan pandanglah suamimu, ungkapkanlah. Kakak suamiku, kupasangkan cincin pernikahan kita sebagai tanda kasih dan sayangku kepadamu. Peliharalah baik-baik seperti kita memelihara cinta kita. Secara lahir memang cincin itulah yang dipasangkan, tetapi secara batin kalian sedang mengikat tali cinta kalian. Mudah-mudahan dipersatukan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang menggoda ya. Luar biasa. Baik, tadi Rifki telah memasangkan cincin dan tidak kalah mama mertua juga, mama mertua Anissa juga memberikan sebuah persembahan sepertinya. Ada bunga berwarna pink sebagai cinta yang akan merekah gitu ya kepada menantunya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Anissa telah menjadi bagian dari keluarga mama mertua. Luar biasa. Yang diberikan secara lahir memang bunga, tetapi secara batinnya adalah persembahan cinta yang luar biasa dari mama mertua. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Ada pesannya tadi Pak? Bapak pesannya tadi? Jadi istri yang baik. Luar biasa. Dan seterusnya ada penyerahan buku nikah yang akan diserahkan langsung atas nama Menteri Agama oleh Kua Lubuk Sekara. Taruh bunganya di situ. Ananda Rifki hari ini telah mengikat janji setia. Ijab dan kabul telah diikrarkan. Segala hak dan kewajiban sudah melekat pada Ananda. Laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ingatkan istri dan selalulah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya. Okay. Sekaligus dengan Anissa serahkan buku nikah ya, atas nama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dampingi suaminya, tunaikan segala hak dan kewajiban kita, dan kami mendoakan mudah-mudahan keluarga bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan diperagakan burung Garuda di buku nikahku.
Ya, masih malu-malu. Malu. Ya, silakan Iki sama. Silakan Ki, Nisa, coba cek pas foto. Cek fotonya, jangan-jangan foto Pak Kuadi adalah. Pas, Iya kan? pas foto halaman pertama. Ada. Coba Mamang tekan foto kamera, Anda. kamera. Ada Diperagakan. lagi, ada apa bukunya? Oke, nanti akan di zoom ya. Luar Coba biasa. Coba bebas, lempar buku nikahnya. Bebas gak bebas? Gaya bebas. Ini Pak Kuani mantan fotografer nih Pak. Baik, Itu bukunya, buku. baik, luar Halo biasa. Mbak. Kayak kayak yang di TV-TV. Iya, kayak TV itu. Iya, ya, oke, ya. Baik Bapak Ibu. Baik, Ah. ini banyak ini yang ngasih komandonya luar biasa. Baik Rifki, Udah oke. buku nikahnya sudah diserahkan, cincinnya sudah dipasangkan dan juga maharnya sudah diserahkan. Izin sebuah pertanyaan, ini pertanyaan disertasi nih ya. Apakah engkau sudah pernah menikah? Belum juga, jawabannya Puan nikahkan lagi ya. Jawabannya apa? Sudah. Kok belum ya Allah, sudah ada istri di sampingnya kok belum? Masya Allah. Tidak fokus dia ya. Jadi dinyatakan tidak lulus, ini remedi ya, pertanyaan remedi untuk Anda. Rifki, apakah engkau sudah pernah menikah? Sudah. Siapa nama istrimu? Itu dia jawabannya ya. Jangan belum lagi ya. Oke, baik. Baik, Bapak Kuat, Ya, terima kasih, silakan. Ya baik, Ibu dan Bapak, kami yang memandu acara, mohon maaf apabila terdapat kekilafan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kua. Baik, silakan duduk Bapak. Kedua pengantin silakan duduk. Ya, itu bantuan pertama kepada istrimu ya. Memindahkan kursi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sepatah kata dari Silang dan Bapangka Kakak Rajon dan Bapoko yang akan diwakili Mama kita, Mama Insinyur Haji Hamdani Datuk Rangkayo Basa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita sudah dapat berkumpul dan sudah pula menyelenggarakan acara pernikahan kemenakan kami, anak kami, yaitu Anissa dengan Rifki. Alhamdulillah sekali lagi. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjuki kami jalan yang lurus dan kita semuanya. Selanjutnya saya hadir di sini sebagai wakil dari Silang Nama Bangka Karjo Nama Pokok sebagai nenek mama. Saya ulang lagi, nama saya Hamdani gelar Datuk Rangkayo Basa dari suku Koto. Kotonya di Saning Bakar. Ya. Saning Bakar itu Kabupaten Solok. Alhamdulillah juga sekali lagi kami ini merupakan keluarga besar. Besarnya ukuran suku, saya tambah sedikit, besar sekali. Kenapa? Saya lihat di ranji kami yang ada itu, yang menikah sekarang ini udah yang ke-7 lapisnya ke bawah. Jadi kalau dibilang yang hidup ya, baik yang di kampung ya, di kampung Saning Bakar, di Solok, perantauan di dalam Sumbar, termasuk juga Padang dan Sumbar sekitarnya, dan perantauan yang ada di Pulau Jawa, Jawa Bali lah. Kurang lebih mungkin ada sekitar 1000-an Pak kami Pak. Jadi cukup banyak. Jadi ini juga saya sendiri juga dengan segala keterbatasan, tidak semuanya saya bisa hadir dalam acara pernikahan anak dan kemenakan. Selanjutnya kami sebagai tuan rumah
minta mohon maaf kepada tamu kami. Mungkin duduk tidak pada tempatnya. Dan juga pelayanan kami mungkin tidak pas gitu kan. Kami berharap kepada tamu-tamu kami untuk bisa memaafkan. Terutama sekali adalah keluarga besar dari Bapak Janurko. Bapak Rudi Janurko berserta rombongan, ya, kami minta maaf kalau mungkin duduknya tidak pada tempatnya dan kurang pelayanan kami. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pengulu yang telah melaksanakan atau memimpin acara pernikahan daripada anak ponakan kami. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Selanjutnya saya sedikit banyaknya juga berpesan kepada keponakan kami atau anak kami, kemudian juga menantu kami juga menjadi anak kami juga. Harap-harap insya Allah karena disaksikan orang ramai, mudah-mudahan bisa terngiang-ngiang di kepala mereka. Pertama pesan saya kepada beliau adalah, baik pada Anissa sebagai keponakan atau anak, kemudian pada Rifki, kemanapun Anissa cari calon suami atau suami tidak ada yang sempurna. Kemanapun, ada aja kekurangan mereka. Mungkin dari situ sisi dia ada kelebihan, ada kekurangan mereka. Maka kekurangan mereka itu adalah Anissa, kamu yang akan menutupi, yang melengkapi. Begitu pula kepada Rifki, kemanapun dicari calon istri atau istri, pasti mereka punya kekurangan. Dengan kekurangan itu, maka sudah sewajarnya lah dan sudah selayaknya lah, maka si Rifki ikut, ya, dan harus menutupi kekurangan istri. Dengan demikian makalah adanya nama suami istri, saling melengkapi kekurangannya. Selanjutnya, ini juga saya juga berpesan kepada ibunya, karena ibunya sendiri lagi, dan juga kalau di segi Rifki masih komplit, ya, karena beliau dirantau, ibunya si Anissa di kampung, ya. Jadi dalam mengambil keputusan berharap, ya, saya sebagai nenek mamanya, Anissa dengan Rifki, ya, buatlah skala prioritas, ya, dan baik Anissa sendiri maupun Rifki, janganlah nanti egois dalam mengambil keputusan. Ada kalanya kita sebagai suami istri, anak, ya, mungkin kepentingan kita didahulukan. Namun pada sisi lain bisa jadi juga ibu atau bapak yang didahulukan. Ya. Dan kemudian terkhusus kepada saudara saya atau ibunya daripada Anissa, ya. Karena dia di kampung juga banyak sabar-sabar. Karena tidak mungkin selalu bertemu dengan anaknya. Namun dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah bisa video call segala macam. Dan berharap ibunya juga tidak egois di sini. Harus pulang, juga tidak, ya. Kadang-kadang mereka kita juga tidak tahu. Banyak bersabar juga ibu. Bukan begitu Ibu Salwita? Ya, harus banyak sabar juga, ya. Baik, mungkin kurang lebih demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pula sambutan dari tamu yang akan diwakili oleh Bapak Safnur SEMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga almarhum Bapak Efrial beserta Ibu Sawita dan keluarga besar saudara kami di Solo. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah lah, maka kita di tempat yang sangat indah ini masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah SWT agar selalu dilimpahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari keluarga Bapak Rudi Januarko dan Ibu Ermawati mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga buat keluarga besar Bapak almarhum Efrial beserta keluarga besar yang telah menerima kami begitu luar biasanya sehingga kami tidak dapat lagi mengungkapkan dengan kata-kata begitu besar penghormatan buat keluarga kami semua. Kami datang ke sini bermaksud mengantarkan Ananda Rifki Enardi yang alhamdulillah sudah dinikahkan dengan Ananda Anissa Safira yang sudah sama-sama kita saksikan. Semoga pernikahan dari putra putri kami ini menjadi suatu pengikat silaturahmi antara keluarga besar kita yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT akan melancarkan semua yang menjadi harapan-harapan kita semua, sehingga Ananda Rifki dan Ananda Safira, Anissa Safira, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Bapak almarhum Efrial dan Ibu Salwita serta keluarga besar kita yang ada di Solo. Mungkin ya, selain dari terima kasih yang tak terhingga, kami juga mengucapkan maaf. Mungkin di dalam rombongan kami yang datang berkunjung, baik dari sisi pribadi kami maupun keluarga besar dari Bapak Rudi Januarko, yang datang tidak pada tempatnya, mungkin ada kelakuan-kelakuan atau tingkah kami yang kurang berkenan di keluarga kita yang sebagai tuan rumah. Tentunya kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami ucapkan dengan kondisi yang sangat berbahagia sekaligus terharu dengan keadaan-keadaan kita saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan saudara-saudara kami yang tergabung di live streaming Andre Production Channel, hari ini akan kita dengarkan bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Azam Ismail LC. Nasihat ini ditujukan untuk kedua pengantin dan juga kepada mantan-mantan pengantin. Jadi kepada Bapak Ibu marilah kita dengarkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada kecil dari saya, Ananda Rifki dan Nisa, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan membimbing bahtera rumah tangga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah ini sampai akhir. Dan saya juga mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang Allah muliakan untuk sedikit berbagi. Karena jika seandainya menasihati, sebenarnya mungkin saya juga butuh nasihat ya. Karena mungkin pernikahan saya masih butuh waktu yang lebih panjang, dan juga berharap untuk pernikahan ini sampai kemudian menjadi pernikahan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Bapak KUA Pak Firdaus yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, nikah ini adalah ibadah sampai mati. Karena ketika nikah ini kemudian bisa bertahan sampai kematian, pernikahan ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena di antara bagian orang-orang pertama yang dipanggil oleh Allah ketika seorang hamba melangkah kakinya ke surga.
Apa yang dipahami di sini? Ketika kita memahami pernikahan itu ibadah, maka setan akan berusaha semaksimal mungkin menghancurkan pernikahan ini. Karena itu di antara kehebatan penyihir yang paling tinggi adalah ayyufarriqu bainal mar'i wa zawjih, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Penyihir, jika dia sudah dikatakan kalibernya sangat kondang, sangat hebat, itu cukup dengan beberapa hal saja dia bisa memisahkan antara dua orang. Kenapa Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Benar bahwasanya tujuan pernikahan ini melahirkan generasi yang baik. Tapi lihat, nanti ketika seorang hamba masuk ke surga, apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika seorang hamba melangkah kaki ke surga, hal pertama yang dia cek itu bukan minta, ya Allah saya minta rumah, tidak. Dia cek dulu. Abaihim, melihat ada bapaknya enggak? Ada ibunya enggak? Ada kakeknya, ada neneknya. Ini yang pertama. Abaihim, bukan abihim, tapi bertingkat. Kalau di dunia, di surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah Allah mengatakan kul in kana abaukum wa abnaukum. Di dunia ini, cinta kita terkadang kepada anak lebih besar kepada pasangan. Tapi nanti ketika di surga, setelah kita mencari ayah dan ibu kita, agar kebahagiaan kita maksimal, yang kedua apa? Wa azwajihim, pasangan dulu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Pasangan yang dicari, bukan anak. Baru yang terakhir, wa dzurriyyatihim. Ini apa maknanya? Adalah pernikahan ini bertahan dengan segala seluk-beluk pernikahan, bagian dari ibadah. Dan jika salah satu pasangan kita dahuluan masuk surga, kita otomatis akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga untuk menyempurnakan kebahagiaan ini. Surga itu kalau kita bahas surga, kebahagiaannya tidak akan pernah berkurang. Dan bahkan Allah mengantisipasi hal-hal kecil yang mengurangi kebahagiaan. Saya berikan contoh. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kenapa surga itu diberikan pintu? Tapi pintunya sengaja dibuka. Tidak seperti kota Solo atau kemudian daerah yang lain yang tidak ada pintu. Tapi surga itu diberikan pintu dan pintunya dibuka. Mufattahatan lahumul abwab, pintunya dibuka. Karena apa? Jika ada pintu, berarti ini tempat yang spesial, tempat yang eksklusif, tidak semua orang bisa masuk. Dan yang kedua, jika pintunya ditutup, kita merasa dalam penjara suci. Maka Allah tidak menginginkan adanya rasanya kita di penjara. Allah buka pintunya. Maka di sini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, hal yang pertama ingin kita sampaikan adalah walaqad akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sumpah di sini, Rifki bukan antara janji antara dia sebenarnya bukan dengan walinya. Allah hanya menggunakan 3 kata ini dalam Al-Quran, diulangi hanya 3 kali. Yang pertama ketika Allah memilih para nabi ulul azmi. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Bukan nabi biasa, bukan rasul biasa. Allah mengambil sumpah dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Sumpah menjadi ulul azmi ini dikatakan dengan mitsaqan ghalidha. Sumpah yang kedua disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, wa rafa'na fawqahum at-tura bimitsaqihim wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Allah mengambil sumpah dari Bani Israel yang kemungkinan akan membangkang, dan Allah ambil sumpah ini dengan mitsak, janji yang sangat berat. Baru yang ketiga, sumpah pernikahan. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kalian menzalimi pasangan kalian, dan aku telah mengambil sumpah dari kalian dengan sumpah yang sangat besar. Karena itu di surat At-Talaq, orang-orang yang bermain dengan sumpah ini apa kata Allah? Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Ada sekelompok kaum yang membantah, yang membatalkan sumpah ini. Apa kata Allah? Hasabnaha hisaban syadida. Kami preteli sesangat syadid, sangat ketat nanti di hari kiamat. Wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Kami siksa dia dengan siksa yang sangat nukra, yang tidak bisa dihindari. Maka tujuan dari pernikahan adalah untuk bersama dan kemudian menjadikan ini ibadah sepanjang umur. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, karena di sini kita masih berbahagia,
Maka memberikan nasihat di ketika berbahagia lebih mudah dibanding ketika sudah ada masalah. Di ayat yang sering kita baca, saya ingin sedikit membahas apa yang kita pahami dari kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya sekedar ucapan dan sebagainya. Apa yang kita pahami? Sakinah, mawaddah, warahmah ini kita bentuk, bukan terjadi begitu saja. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa sakan. Sakan ini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, itu dari kata-kata sakana. Pisau, itu bahasa Arabnya sikin. Kenapa? Karena binatang yang liar ketika disembelih dia jadi tenang. Kita kalau belajar tajwid, belajar ngaji, sesuatu yang mati dikatakan sukun, dia nggak bergerak lagi. Menjadi tempat terakhirnya. Dan rumah, itu ada banyak bahasa. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita, saya, dan kita bersama, mari kita menjadikan rumah kita sebagai sakan. Allah mengatakan, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kenapa? Ada rumah bahasa Arabnya bait, artinya apa? Baitun ini tempat bermalam. Orang pulang ke rumah, sampai lalu aslinya Pak Ibu. Tidak tahu dengan urusan keluarga dan sebagainya. Yang kedua, rumah itu dalam bahasa Arab namanya manzil, tempat singgah. Dia banyak agenda di luar, banyak agenda yang tidak di rumahnya, sekali sebulan singgah di rumah itu. Yang ketiga, dar ini adalah tempat dia bekerja. Dia kerja sehari-hari tapi tidak merasa nyaman. Dan apa kata Allah? Litaskunu ilaiha. Jadikan rumah ini tempat nyaman. Maka jadikan, Nisa bertugas untuk menjadikan rumah itu adalah ranah nyaman. Dan Rifki menjadikan itu tempat ternyamannya. Karena itu banyak anak-anak kita pergi keluar, kita pergi jalan-jalan, sudah tidur di hotel bintang 5, tapi tetap yang diminta adalah rumahnya, pulang ke rumah. Karena apa? Rumah jadi tempat nyaman. Jangan sampai rumah ini ke seseorang tidak nyaman di rumahnya. Karena itu, dalam tahapan awal, litaskunu ilaiha, pasangan yang baru menikah perlu menyepakati bagaimana memanajemen konflik. Kalau sekarang mudah. Kalau kita ada masalah di antara hal yang perlu kita sepakati, kita silahkan ada konflik sebagainya, tapi sebelum tidur semuanya harus selesai. Kalau seandainya suami tipe yang tidak mampu berbicara, sampaikan melalui pesan. Istri mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, kapan mampu diingatkan, sampaikan, sepakati dari sekarang sebelum terjadi lebih jauh. Karena itu, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada surat talak tapi tidak ada surat nikah. Kata-kata nikah tidak ada. Tapi jika ada surat talak, seharusnya berbicara tentang perceraian. Apa yang terjadi adalah Allah berusaha mencegah tidak ada perceraian ini. Dan solusi ketika ada konflik, apa kata Allah di ayat pertama surat At-Talaq? La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ini kebiasaan masyarakat yang mungkin perlu diperbaiki. Jika suami dan istri konflik, suami yang keluar. Jangan sesekali menyuruh istri pulang ke rumah mertua. Jangan sesekali menyuruh istri balik ke rumah mertua. Suami yang keluar, walaupun talak jatuh, tetap diam suami yang keluar rumah. Karena apa? Ketika suami keluar rumah, orang lain tidak tahu. Tidak ada pihak ketiga yang akan bertanya. Tapi ketika seorang wanita dipulangkan ke mertuanya, kok enggak tinggal serumah lah dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihin. Ini yang pertama. Makna kedua dari hal ini adalah, konflik kita jadikan di kamar saja. Jangan sampai ada yang lain tahu, termasuk ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Karena gini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, konflik suami istri itu tidak sama dengan konflik antara saudara atau dengan tetangga. Awak cakap je bini ya, kelahi dengan istri kita, pagi hari, malam hari nanti bisa lagi bergumul suami istri. Tapi orang lain ketika mendengar ini tidak siap. Misalnya paginya istrinya tidak diberikan nafkah, anggap separah-parahnya istrinya dipukul, cerita dia ke saudaranya. Tiba-tiba sore hari dia sudah akur lagi, saudara ini yang tidak siap. Tadi pagi kau tampaknya kini kalau balik. Ini masalah. Jadikan masalah itu hanya di rumah. Dan ketika itu terjadi, suami keluar dari rumah, apa kata Allah? Wattaqullah. Solusinya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka, betul, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kenapa ada beda lakuma dengan alaikuma? Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tidak ada istilah bahagia sepanjang hayat, tidak ada. Lakuma dalam bentuk lam. Lam ini bentuk positif, kebahagiaan. Allah memberkahi kebahagiaan yang menimpa kita. Allah memberkahi kebahagiaan yang dikaruniakan kepada kita. Tapi alaikuma itu musibah.
kita kelahikah, kita konflik, kita meminta keberkahan juga pada konflik tadi. Karena konflik ini membuktikan kita saling mencintai. Maka litaskunu ilaiha, ini yang pertama. Ketika kita mampu merasa nyaman, kita mampu merasa tentram di rumah, dengan akhlak yang baik, dengan masing-masing memahami kewajiban antara dua pasang dan sebagainya, baru apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menciptakan cinta di sini. Pernikahan tidak mesti dimulai dengan cinta. Ketika seseorang nyaman, berharap ada cinta baru yang muncul. Jangan sampai kita memulai pernikahan dengan cinta, setelah menikah, cinta ini tergerus. Maka mawaddah adalah cinta yang eksklusif yang hanya Allah berikan pada orang-orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah menurunkan cinta ini. Karena itu berharap setelah kita memberikan rasa nyaman, ketentraman, berdoa kepada Allah agar dimunculkan cinta-cinta yang baru. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita di sini perlu belajar bagaimana memahami bahasa cinta pasangan. Kadang seorang istri mengatakan suami saya tidak romantis, suami saya tidak cinta kepada saya, atau sebaliknya. Suaminya mengatakan istri saya tidak cinta. Ternyata Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bedanya karakter manusia, ada 5 bahasa cinta. Yang baru menikah bisa diobservasi, tapi yang sudah menikah bisa dicek apa bahasa cinta pasangan kita. Bahasa cinta pertama itu adalah kata-kata yang bagus, kata-kata yang romantis. Dibilang, oh kamu cantik, kamu menawan, kamu sebagainya. Kalau suami suka memberikan puisi, istri merasa dicintai. Tapi kalau istri bukan ini bahasa cintanya, deh udah ke. Atau sebaliknya, istrinya, karena suami bukan itu bahasa cintanya. Perlu kita observasi, dicek apa bahasa cinta pasangan kita. Ini yang pertama. Coba sesekali berikan kata-kata romantis. Kalau betul-betul berbinar pasangan kita, berarti ini bahasa cintanya. Jadi bahasa kata suami saya tidak cinta saya, berarti yang dia maksud adalah suami saya tidak pernah memberikan kata-kata romantis kepada saya. Atau sebaliknya. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah gift, hadiah. Ada istri ataupun suami suka dibelikan hal-hal sepele ya. Contoh hanya ikat rambut. Suami mungkin yang sering hilang tuh sisir rambut, ikat pinggang. Ketika diberikan, oh bahagia dia. Tapi kalau seandainya diberikan itu biasa saja responnya, berarti hadiah bukan bahasa cintanya. Maka di sini tadi, kalau seandainya dia mengatakan suami saya tidak sayang, istri saya tidak sayang, maka cek dulu apakah bahasa cintanya ini hadiah. Yang ketiga, itu adalah quality time, waktu yang berkualitas. Suka, saya baru menyadari ternyata ayah saya itu bahasa cintanya waktu ini. Dia nggak pandai ngomong, nggak pandai berbicara, tapi ketika ibu saya dijemput oleh adik saya pakai motor, itu dia marah minta ampun. Karena ternyata bahasa cintanya ini, kita perlu paham dengan pasangan. Suami kita minta ditemani keluar karena dia merasa dicintai kalau istrinya menemani dia. Atau sebaliknya, istrinya kemana-mana pengen kemudian ditemani. Ini bahasa cinta. Baru yang ketiga, yang keempat adalah bahasa cinta itu adalah pelayanan. Dan ini bahasa cinta kebanyakan laki-laki Indonesia. Disiapkan makanan, dihidangkan. Ini bukan cerita tentang hak dan kewajiban, tapi cerita tentang bagaimana kita membangun cinta di rumah tangga. Oh istri kamu tidak sayang kamu, udah makan suruh ambil seorang, baju cuci seorang dan sebagainya. Karena ternyata ada juga orang yang bahasa cintanya bukan pelayanan. Orang-orang tipe perfeksionis, tidak mau dilayani. Ada istri, dibantu cuci piring, dibantu cuci baju, kita pergi habis itu dicuci ulang. Mending kita tidak membantu. Ada tipe-tipe seperti itu, perlu diobservasi. Baru yang kemudian yang terakhir adalah sentuhan. Ini nggak banyak ngomong dan sebagainya, tapi suka disentuh, suka dipegang. Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu sore, itu orang-orang Habasyah sedang bermain. Kemudian Aisyah tempelkan pipinya di bahu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, udah siap-siap salat maghrib. Tunggu dulu, kata Aisyah. Minta lagi, sampai keempat kali, betul-betul sudah mendekati maghrib, nggak ada alasan lagi. Aisyah mengatakan, aku bukan menikmati penampilan ini, aku menikmati sentuhan ini. Maka perlu. Kadang ada pasangan kita nggak suka disentuh. Mengapa? Tapi ada memang dia berusaha mengejar tangan kita. Maka elusan, sentuhan, bagian dari salah satu bahasa cinta. Jangan sampai bahasa cinta ini kemudian diisi oleh orang lain. Ini yang berbahaya. Maka mawaddah. Ketika nyaman, terbentuk rasa cinta. Baru yang terakhir, ketika ada cinta yang Allah bentuk ciptakan antara kita berdua, antara orang-orang yang menikah,
baru nanti adanya kata-kata rahmah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita mungkin pada tahapan ini, pada sekarang ini. Berbicara tentang hak dan kewajiban, itu bukan cerita tentang hak dan kewajiban lagi. Rahmah ini kasih sayang, kita adalah ketika kita harus membantu ketika kita butuh dibantu. Kita yang memberikan infak ketika kita yang harus diinfaki dan sebagainya. Banyak protes ataupun kemudian keluhan, suami saya tidak cari nafkah, istri saya tidak pandai masak, atau kemudian malah sebaliknya. Bapak dan Ibu jangan pisahkan keluarga ini, biarkan. Bantu mereka untuk tetap kokoh dan sabar. Rasulullah mengatakan fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Ketika seorang sahabiah protes kepada Rasulullah, suaminya tidak mencari nafkah, atau sebaliknya, ini cerita tentang rahmah. Bagaimana kita saling menyayangi dan memahami, bukan lagi tentang bahasa cinta, tapi bahasa kasih sayang. Ada kondisi, misalnya suami tiba-tiba sakit stroke, istri yang cari nafkah. Atau sebaliknya, istrinya sakit, terkapar di rumah sakit, suami yang mengerjakan semuanya, mengurus anak dan sebagainya. Kita ceritakan, oh enggak tanggung jawab suami ibu, enggak tanggung jawab istri apa, carian salah. Enggak. Di sini kata-kata rahmah. Kita kan seorang ini mampu bertahan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia pasangan yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya tutup sedikit dengan kondisi pada sekarang ini, tidak ada pasangan ideal yang ada pada di dunia ini. Adapun hanya sedikit. Karena jika kita merujuk kepada Quran, Allah tidak menggunakan kata-kata zauj, pasangan yang ideal, kecuali hanya pada beberapa tempat. Allah sering menggunakan kata imro'ah, perempuanmu, tidak mengatakan pasanganmu. Maka apa yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang pasangan soleh, yang wanita solehah, dan Allah berikan keturunan yang soleh, ini yang ideal menurut Allah. Jika kita punya keluarga seperti ini, segera bersyukur pada Allah. Jika belum terjadi, maka akan direalisasikan di surga. Nabi Nuh, istrinya dikatakan wa mra'atu Nuh, dan perempuannya Nuh. Ini bahasa tidak dianggap pasangan sama Rasulullah, sama Allah, karena istrinya tidak beriman. Nabi Lut, wa mra'atu Lut, dan perempuan Lut, bukan istri Lut. Begitupun kemudian sama-sama soleh, tapi satu meninggal, tidak hidup di dunia ini. Karena itu Allah menyebut istrinya Imran wa mra'atu Imran, walaupun sama-sama soleh. Maka ketika Rasulullah ataupun kemudian Nabi Zakaria dikaruniakan keturunan, Allah ganti redaksi dari imra'ah menjadi zaujah. Wa aslahna lahu zaujah. Karena itu menikah juga menginginkan adanya keturunan yang soleh. Dan juga di antara potensi konflik yang sering terjadi adalah ketidaksamaan visi dalam membentuk anak yang soleh. Dan selalunya solusi yang paling jitu dari Allah adalah ketakwaan. Masalah finansial. Tadi ayat yang dibacakan oleh yang dibacakan oleh qari kita. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Benar sebenarnya bahwasanya pada pernikahan itu ada rezeki. Pada pernikahan itu ada keberkahan. Hanya saja kita mampu tidak mengelola keinginan dan kebutuhan. Maka di ayat yang sering kita baca, yang dikatakan dengan ayat 1000 dinar, itu ayat diturunkan pada surat At-Talaq ketika ada masalah finansial. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ketika suami mulai penghasilannya berkurang, istri ada hal yang mungkin perlu dibutuhkan. Solusinya apa? Bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang untuk nasihat bagi saya pribadi, terutama juga mungkin pengantin yang baru menikah. Banyak berdoa kepada Allah, samakan persepsi, bentuk kemudian kesepakatan dalam bagaimana memanajemen konflik, disepakati bersama, dan jaga aib keluarga kita sebaik-baiknya. Aib keluarga dalam artian adalah antara kita berdua, suami dan istri, dan tahan untuk tidak menyampaikan kepada siapapun. Karena jika seandainya ada hal-hal yang berbau seksual, hal-hal berbau hubungan suami istri disampaikan keluar, merupakan bagian dari salah satu dosa besar yang tanpa kita sadari sering banyak manusia melakukannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, hal-hal yang tidak pada tempatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu, betul-betul kita punya rezeki ya Bu ya. Dapat informasi luar biasa. Ternyata ada 6 variabel sebagai indikator bagaimana sih pasangan kita. Ini juga luput dari penelitian kita ya di keluarga ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa hari ini pertemuan keluarga, reuni keluarga. Dan setelah ini tentunya ada acara selanjutnya, makan bersama ya Mak ya, makan bersama. Dan Janang sudah siap semuanya. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini kami persilakan
untuk menikmati hidangan makan siang setelah memberikan ucapan selamat dan doa restu sembari mengambil dokumentasi. Bapak Ibu yang kami hormati, urang Padang Mahani Banang dikumpa di DP lalu di Patigo, kurang rancak di Rantang Panjang elok dikumpa nak singke, namun tibonyo di Sinanjuo. Dek hari lebaran sua siang banyak karjo nama nanti, elok segiro janang mempersiapkan segala sesuatunya karena kita akan melaksanakan makan bersama sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu izinkanlah saya menutup acara ini jika adonan ta singguang kanaya talantuang katurun nan patut dahulu tak kemudian kan nan patut di muka ta belakangan ampun jorelah tolong diberikan. Mohon izin kepada tamu kita dari Jakarta, kalau ada beberapa hal yang tidak paham silakan tanya langsung kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian saja jumpa kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua pengantin silakan berdiri untuk menerima ucapan selamat dan doa restu dari Handai Tolan, diawali oleh Bapak Kua kita dengan 2 orang saksi. Bapak Kua dengan 2 orang saksi silakan memberikan ucapan selamat dan doa restu. Kemudian didampingi oleh wali nikah. Langsung wali nikah. Kemudian mama kami, Mama Insinyur Haji Hamdani Datuk Rangkayo Basa, dan juga Bapak In silakan mendampingi Pak Kua, 2 orang saksi dan 2 orang mama ya. Oke, silakan. Nah, ini ucapan diberikan kepada keluarga besar. Baik, silakan Bapak Kua, 2 orang saksi. Basalam dulu Jonak Minantu sembari memberikan doa restu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Ibu memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua pengantin dan kedua belah pihak keluarga. Dan setelah itu kami persilakan untuk berfoto bersama dan juga menikmati hidangan makan siang yang telah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Baik. Mama di tepi biar anak-anak di itu dia ya. Baik Bapak Ibu, setelah berfoto Bapak-bapak langsung aja menuju ke rumah ya setelah berfoto. Baik, silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Ini bebas sekali nih, luar biasa. Oke, kedua pasang sudah tadi? Orang tua sudah ya? Baik. Langsung kedua orang tua dari Rifki, silakan dulu. Silakan. Mama papa dulu. Oh, adik-adik lagi, silakan adik. Adik sudah? Adik belum. Di tepi. Di tepi anak. Anak di tengah. Ibu di tepi. Di pinggir. Di pinggir ternyata ya. Baik, silakan. Cheese. Baik, selanjutnya. Oh, ada bebasnya. Serangeo ya. Luar biasa. Terima kasih dan terus langsung keluarga besar dari Jakarta, silakan. Oke. Rame-rame masuk dari keluarga Jakarta. Oke, silakan Ibu masuk yang dari Jakarta, silakan. Silakan. Ini keluarga yang dari yang laki-laki ya. Silakan Rifki didampingi Ibu, Rifki didampingi sama Bapak. Rifki didampingi sama Ibu sama Bapak, kemudian masuk semua anggota keluarga ya. Foto bersama dulu. Oke, ini adalah keluarga. Nggak ada yang kecil ya. Kalau yang kecil-kecil saya suruh duduk ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah keluarga besar dari pengantin pria yang datang dari Jakarta. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, ini adalah foto keluarga yang telah datang dari pihak pengantin pria. Bisa semua? Oke, silakan diatur. Gimana cara ngaturnya? Senyum. Jempolnya, sarangionya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan gelombang kedua, tahap kedua. Foto keluarga dari Jakarta, silakan. Bapak-bapak langsung menuju rumah ya Pak, untuk melaksanakan makan bersama. Baik ibu-ibu. Itu ada tahap kedua, ada tahap kedua. Ya silakan kepada bapak-bapak langsung naik ke rumah yang sudah foto bersama, silakan. Ah, ini yang pribadi nih, plat hitam ya. Baik. Ah. Jangan lupa senyum loh ya Mbak. Senyumnya jangan lupa. Baik, satu. Aba-abanya. Jempolnya mana? Cuan ya. Sarangnya mana? Baik, terima kasih. Untuk bapak-bapak silakan langsung naik ke atas rumah Bapak. Kita laksanakan acara selanjutnya, terutama kepada bapak-bapak ya. Baik, untuk ibu-ibu yang tidak naik ke rumah silakan menggunakan makan di luar saja, silakan kepada ibu-ibu. Dan bapak-bapak kami undang untuk naik ke atas rumah untuk melaksanakan acara selanjutnya. Baik, aba-abanya. Jempol. Mantap, luar biasa ya. Baik bapak-bapak, tamu kami dari Jakarta, kami undang untuk naik ke atas rumah semuanya untuk melaksanakan acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua pengantin sembari mengambil dokumentasi, dan setelah itu kepada bapak-bapak disilakan dan berserta ibu-ibu disilakan untuk menikmati hidangan makan siang yang telah tersedia.